dari jurusan lain yang Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan mahasiswa. Ya, bertemu lagi ya dengan kelas Fikron di kelas akuntansi keuangan lanjutan 2 di kelas 602 ya. Benar, benar nggak? Ya, Iya, betul. oke ya. Kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Kelompok 1 dikomandani dengan Mbak Gusti ya, diketuai oleh Mbak Gusti. Silakan Mbak Gusti, mungkin waktu dan layar saya persilahkan untuk Mbak Gusti dan teman-teman untuk memaparkan hasil eh, apa PPT-nya ya. Baik, Bu. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat malam semuanya. Selamat malam Ibu Mutiara Rizky Nurrahmi, SAK MAK, selaku dosen pembimbing akuntansi lanjutan 1. Selamat malam rekan-rekan yang sudah bergabung pada Zoom pada malam hari ini. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai konsolidasi laporan keuangan. Sebelum kita lanjut untuk ke penjelasan materi, kami ingin memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama itu ada Alivia, Faris, Munjidah, Priyanka, Rama, Celia, Deviana, Muhammad Rizal, Yohanes, Lina Kamelia, Suton Hanafi, Farah, Revalina, Natania, Nurwinda, Patrick Bagaswara, Muhammad Reza, Teguh Trimulyono, Rizky Mutiara, dan saya sendiri Gustahi Ulana Rizka. Selanjutnya, mengenai materi konsolidasi laporan keuangan akan dijelaskan oleh Mbak Farah. Saya persilahkan. Baik, terima kasih di Ayunila. Untuk pengertian konsolidasi laporan keuangan, prinsip utamanya untuk konsolidasi laporan keuangan adalah proses menggabungkan laporan keuangan entitas induk dan entitas anak menjadi satu laporan, seolah-olah merupakan satu entitas ekonomi yang sama. Prinsip utamanya sendiri, seluruh saldo dan transaksi antar entitas dalam grup harus dieliminasi agar tidak terjadi pencatatan yang ganda. Tujuan dari dilakukannya konsolidasi laporan keuangan ini adalah untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang sumber daya, kewajiban, kinerja, dan arus kas kelompok usaha. Alasannya dilakukan pun, yang pertama menyajikan informasi yang relevan dan andal bagi pemangku kepentingan. Yang kedua, menghindari pengakuan ganda akibat transaksi internal yang terjadi antar induk perusahaan dan anak perusahaan. Ketiga, menunjukkan substansi ekonomi pengendalian dari arus kas laporan keuangannya. Dasar hukumnya sudah diatur pada PSAK 65, laporan keuangan konsolidasian, mengatur bahwa entitas induk wajib menyusun laporan keuangan konsolidasi. Slide berikutnya. Kriteria dari pengendalian penuh pada PSAK 65 sendiri adalah pengendalian dasar utama konsolidasi. Dalam kepemilikan 100% induk, memiliki seluruh hak suara dan hak ekonomi atas entitas anak. Yang pertama, kekuasaan atas entitas anak. Kemampuan saat ini untuk mengarahkan aktivitas relevan yang mempengaruhi imbal hasil seperti produksi, penjualan, pembiayaan, dan keputusan manajemen. Yang kedua, eksposur atas imbal hasil variabel, yaitu hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatan dengan entitas anak
Di antaranya ada laba, dividen, sinergi, atau kenaikan nilai investasi. Yang ketiga, kemampuan menggunakan kekuasaan. Investor dapat menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi jumlah hasil yang diterima dari entitas anak. Lalu penerapan pada kepemilikan 100% ini tidak ada kepentingan yang non-pengendali karena seluruhnya dikendalikan oleh induk. Seluruh laba dan aset neto didistribusikan kepada induk. Konsolidasi tetap wajib dilakukan untuk menggantikan akun investasi dengan aset, liabilitas, pendapatan, dan beban anak. Selanjutnya, perbedaannya untuk laporan keuangan yang terpisah dan konsolidasi, yaitu dari sudut pandang ada perbedaan, yaitu entitas induk sebagai badan hukum individual, bukan sebagai bagian dari grup. Sedangkan untuk laporan keuangan konsolidasi, sudut pandangnya kelompok usaha sebagai satu entitas ekonomi tunggal, mencakup induk dan seluruh anak. Penyajian investasi pada anak disajikan sebagai akun investasi, yaitu metode biaya atau ekuitas, bukan digabungkan. Lalu pada laporan keuangan konsolidasi, akun investasi dieliminasi dan digantikan dengan aset, liabilitas, pendapatan, dan beban anak secara langsung. Aset dan liabilitas anak tidak digabungkan satu persatu ke dalam laporan induk. Sedangkan pada laporan keuangan konsolidasi digabungkan dengan aset dan liabilitas induk setelah penyesuaian nilai wajar. Transaksi antar perusahaan masih tampak dalam laporan masing-masing entitas karena tidak dieliminasi. Sedangkan kalau sudah dikonsolidasi, dieliminasi sepenuhnya agar hanya transaksi dengan pihak eksternal yang tersaji, jadi lebih bersih pada data laporan keuangan. Kegunaannya untuk menilai kemampuan induk membayar dividen, rugi. Ada yang laporan keuangan terpisah ini kegunaannya untuk menilai kemampuan induk membayar dividen, memengaruhi kewajiban hukum, dan mengevaluasi kinerja manajemen. Sedangkan kegunaan untuk konsolidasi untuk menilai posisi keuangan dan kinerja grup secara keseluruhan bagi investor dan juga kreditor. Yang terakhir, tidak relevan karena untuk NCA-nya tidak relevan karena hanya menyajikan posisi entitas induk secara sendiri bagi laporan keuangan terpisah. Sedangkan bagi laporan keuangan konsolidasi disajikan terpisah dalam ekuitas jika pemilikan kurang dari 100%. Jadi masih ada entitas lain selain milik induk. Jadi tidak ada dalam pemilikan. Selanjutnya, materi tanggal efektif dan lingkup akan dijelaskan oleh Priyanka. Silakan. Untuk yang selanjutnya yaitu tanggal efektif dan lingkup. Konsolidasi dimulai sejak entitas induk memperoleh pengendalian atau tanggal akuisisi dan dihentikan ketika pengendalian hilang. Dalam kepemilikan 100%, seluruh hak suara dan hak ekonomi anak berada pada induk sehingga anak sepenuhnya dikonsolidasi. Setiap entitas yang dikendalikan harus masuk dalam laporan konsolidasi. Kriterianya yaitu tanggal akuisisi, di mana saat induk memperoleh pengendalian dan mulai memasukkan aset, liabilitas, pendapatan, dan beban anak ke laporan konsolidasian. Konsolidasi dihentikan ketika induk kehilangan pengendalian. Lingkup penerapan, yaitu mencakup seluruh entitas anak yang dikendalikan oleh induk tanpa pengecualian. Tetap perlu evaluasi terhadap pembatasan hukum, kontraktual, atau fakta lain yang dapat mempengaruhi pengendalian. Yang ketiga, pada tanggal akuisisi ditentukan, di mana nilai wajar aset dan liabilitas teridentifikasi, nilai aset neto yang diperoleh, serta goodwill atau keuntungan pembelian diskon. Kesalahan pada tahap ini mempengaruhi periode konsolidasi berikutnya. Next. Konsep dasar konsolidasi dalam laporan keuangan. Konsep utama dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian bukanlah besarnya persentase kepemilikan saham saja, melainkan adanya pengendalian atau kontrol. Suatu entitas wajib mengonsolidasikan entitas lain apabila memiliki kemampuan untuk mengendalikan aktivitas yang paling berpengaruh terhadap kinerja entitas tersebut. Yang selanjutnya,
pada kepemilikan 100% seluruh saham dan hak suara anak dimiliki induk. Yang ketiga, kepentingan tidak terdapat kepentingan non-pengendali atau KNP karena tidak ada pemegang saham pihak luar. Selanjutnya, prosedur utama konsolidasi. Tujuan utama prosedur konsolidasi adalah menyajikan kelompok usaha sebagai satu entitas ekonomi, sehingga seluruh transaksi internal harus dieliminasi. Eliminasi yang pertama yaitu eliminasi dividen internal dalam kelompok usaha. Apabila perusahaan anak membagikan dividen kepada perusahaan induk, transaksi tersebut tidak boleh diakui sebagai pendapatan kelompok usaha karena hanya merupakan perpindahan kas di dalam satu grup perusahaan. Yang kedua, eliminasi investasi induk terhadap ekuitas anak, di mana pada saat perusahaan induk membeli saham anak perusahaan, akun investasi pada anak perusahaan di laporan induk harus dieliminasi terhadap akun ekuitas anak perusahaan. Yang ketiga, eliminasi saldo antar perusahaan yang berupa piutang dan utang. Tujuannya agar laporan posisi keuangan konsolidasian hanya menunjukkan aset dan kewajiban kepada pihak eksternal. Yang keempat, eliminasi laba belum direalisasi dari transaksi internal. Apabila terjadi penjualan aset atau persediaan antar perusahaan dalam satu grup, laba yang muncul belum dianggap benar-benar terrealisasi apabila barang atau aset tersebut masih berada di dalam kelompok usaha. Yang kelima, eliminasi transaksi internal atau penjualan dan pembelian antar entitas. Transaksi penjualan barang atau jasa antara perusahaan induk dan anak perusahaan tidak boleh diakui sebagai pendapatan maupun beban kelompok usaha. Oke, yang selanjutnya. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai penyesuaian dan worksheet konsolidasi akan dijelaskan oleh Nurwinda. Silakan. Baik, bagian selanjutnya yaitu eliminasi investasi versus ekuitas anak perusahaan. Ketika perusahaan induk mengakuisisi 100% saham perusahaan anak, perusahaan induk akan mencatat akun investasi pada entitas anak. Sedangkan perusahaan anak tetap menyajikan akun ekuitasnya sendiri dalam laporan keuangannya. Dalam laporan keuangan konsolidasian, kedua akun tersebut tidak boleh disajikan secara bersamaan karena sebenarnya mewakili kepentingan ekonomi yang sama. Jika tidak dieliminasi, akan terjadi perhitungan ganda yang menyebabkan nilai aset maupun ekuitas grup menjadi terlalu besar. Oleh karena itu, akun investasi pada anak harus dieliminasi terhadap ekuitas anak agar laporan konsolidasian benar-benar mencerminkan kondisi kelompok usaha sebagai suatu entitas ekonomi. Contoh jurnal eliminasi dasar pada tanggal akuisisi dalam kepemilikan 100% yaitu di debit ada saham biasa anak, tambahan modal di setor anak, saldo laba anak, penyesuaian nilai wajar aset neto, dan goodwill. Sedangkan di kreditnya ada investasi pada anak perusahaan. Untuk berikutnya yaitu jurnal eliminasi untuk saldo anak perusahaan. Saldo antar perusahaan biasanya muncul karena adanya transaksi antar perusahaan induk dan anak yang masih memiliki saldo pada akhir periode, seperti piutang dan utang usaha, pinjaman antar perusahaan maupun bunga. Karena laporan konsolidasian memandang grup sebagai satu kesatuan ekonomi, maka kelompok usaha tidak mungkin memiliki piutang atau utang kepada dirinya sendiri. Jadi, seluruh saldo antar perusahaan harus dieliminasi. Jika eliminasi tidak dilakukan, kualitas dalam laporan konsolidasi sehingga dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan karena laporan keuangan yang kurang akurat. Dengan jurnal eliminasi dasar yaitu saham biasa anak di debit, tambahan modal investor di setor anak di debit, saldo laba anak di debit, penyesuaian nilai wajar aset neto di debit, dan goodwill di debit, sedangkan investasi pada anak perusahaan di kredit.
Berikutnya adalah jurnal eliminasi untuk saldo antar perusahaan. Saldo antar perusahaan biasanya muncul karena adanya transaksi antar perusahaan induk dan anak yang masih memiliki saldo pada akhir periode, seperti piutang dan utang usaha, pinjaman antar perusahaan maupun bunga. Karena laporan konsolidasian memandang grup sebagai satu kesatuan ekonomi, maka kelompok usaha tidak mungkin memiliki piutang atau utang kepada dirinya sendiri. Jadi seluruh saldo antar perusahaan harus dieliminasi. Jika eliminasi tidak dilakukan, maka total aset dan liabilitas dalam laporan konsolidasian akan terlihat lebih besar dari kondisi yang sebenarnya sehingga dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan karena laporan keuangan yang kurang akurat. Sebagai contoh, apabila perusahaan induk memiliki piutang usaha kepada anak perusahaan, maka piutang dan utang tersebut harus dihapus melalui jurnal eliminasi. Begitupun dengan pinjaman antar perusahaan dan bunga yang timbul dari pinjaman tersebut. Contoh jurnal eliminasi piutang dan utang antar perusahaan yaitu di debit ada utang usaha anak dan di kredit ada piutang usaha induk. Contoh jurnal eliminasi untuk pinjaman antar perusahaan di debit ada utang pinjaman anak dan di kredit ada piutang pinjaman induk. Untuk jurnal eliminasi pendapatan dan beban bunga perusahaan yaitu di pendapatan bunga ada di debit dan beban bunga ada di kredit. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai eliminasi transaksi antar perusahaan, itu akan dijelaskan oleh Olivia, silakan. Baik, terima kasih Kak Gusti Ayu Wulan. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai eliminasi transaksi antar perusahaan, yaitu penjualan dan laba belum direalisasi. Transaksi penjualan antar perusahaan terjadi ketika perusahaan induk dan anak saling melakukan jual beli barang. Dalam laporan keuangan konsolidasian, transaksi ini harus dieliminasi karena dianggap sebagai transaksi internal dalam satu kelompok usaha. Tujuan eliminasi adalah agar pendapatan, harga pokok penjualan, persediaan, dan laba yang disajikan hanya mencerminkan transaksi dengan pihak eksternal. Jika barang telah dijual kembali kepada pihak luar, laba internal dianggap telah direalisasi. Namun, jika barang masih tersisa dalam persediaan akhir, laba yang terkandung di dalamnya belum direalisasi dan harus dieliminasi. Untuk menghitung laba belum direalisasi, yaitu dengan cara persediaan akhir dari transaksi internal dikali persentase laba kotor internal. Jadi misal ada transaksi PT Induk penjual barang kepada PT Anak seharga 150 juta. Kemudian harga pokok barang tersebut bagi PT Induk adalah 100 juta. Maka laba internalnya adalah selisihnya yaitu 50 juta. Kemudian laba kotor dihitung terhadap harga jual menghasilkan angka 33,33%. Nah, misalkan sampai akhir tahun ternyata PT Anak belum menjual semua barang tersebut kepada pelanggan luar, yang masih tersisa di gudang nilainya adalah 60 juta. Maka laba yang masih terkandung dalam persediaan itu adalah 60 dikali 33%, yaitu 20 juta. Untuk akunnya tadi yaitu untuk jurnal eliminasi penjualan internal dengan mendebit penjualan dan eh, kredit harga pokok penjualan. Kemudian eliminasi transaksi antar perusahaan atau dividen intercompany. Saat terjadinya dan perlakuan atas dividen intercompany yaitu ketika entitas anak membagikan dividen kepada entitas induk. Dalam laporan keuangan tersendiri, dividen tersebut dapat dicatat sebagai pendapatan dividen apabila induk menggunakan metode biaya. Namun, dalam laporan konsolidasian, dividen tersebut bukan pendapatan kelompok usaha karena hanya merupakan pemindahan sumber daya dari anak kepada induk dalam satu kelompok ekonomi. Oleh karena itu, pendapatan dividen dari anak harus dieliminasi. Apabila dividen telah diumumkan tetapi belum dibayar, maka piutang dividen pada induk dan utang dividen pada anak juga harus dieliminasi. Jika tidak dieliminasi, laba konsolidasian dapat menjadi terlalu tinggi dan aset serta liabilitas dapat disajikan berlebihan. Untuk jurnal eliminasi dividen intercompany, untuk mengeliminasi pendapatan dividen yaitu dengan mendebit akun pendapatan dividen dan kreditnya dividen diumumkan atau dividen anak. Untuk
mengeliminasi utang dan piutang dividen, yaitu dengan mendebit utang dividen dan mengkredit piutang dividen. Selanjutnya, mengenai penyusunan worksheet konsolidasi langkah demi langkah. Worksheet konsolidasi adalah alat kerja yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian. Worksheet bukan catatan akuntansi formal yang diposting ke buku besar, melainkan kertas kerja untuk menggabungkan laporan induk dan anak serta mencatat eliminasi. Karena eliminasi konsolidasi umumnya tidak dicatat dalam pembukuan individual induk atau anak, worksheet menjadi media penting dalam proses penyusunan laporan konsolidasian. Langkah penyusunannya adalah yang pertama, menyiapkan laporan keuangan tersendiri untuk entitas induk dan anak pada tanggal pelaporan yang sama atau menyesuaikan jika tanggal pelaporan berbeda. Yang kedua, yaitu memastikan kebijakan akuntansi induk dan anak seragam. Jika terdapat perbedaan kebijakan, laporan anak perlu disesuaikan agar konsisten dengan kebijakan grup. Yang ketiga yaitu memasukkan saldo akun induk dan anak ke dalam kolom worksheet secara terpisah. Kemudian menjumlahkan akun sejenis dari induk dan anak sebagai saldo awal sebelum eliminasi. Yang kelima yaitu mengeliminasi akun investasi pada anak terhadap ekuitas anak pada tanggal akuisisi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu terkait langkah penyusunan worksheet konsolidasi kepemilikan 100% adalah sebagai berikut. Langkah keenam yaitu mengakui penyesuaian nilai wajar aset dan liabilitas anak serta goodwill jika ada. Lalu yang ketujuh yaitu mengeliminasi saldo antar perusahaan seperti piutang utang, pinjaman, bunga, dan dividen. Yang kedelapan yaitu mengeliminasi transaksi antar perusahaan seperti penjualan, pembelian, pendapatan jasa, beban jasa, dan laba yang belum direalisasi. Kemudian yang kesembilan adalah mengakui beban tambahan akibat depresiasi atau amortisasi selisih nilai wajar aset yang memiliki umur manfaat terbatas. Kemudian yang terakhir yaitu dengan menghitung saldo konsolidasian akhir dan menyusun laporan posisi keuangan serta laporan laba rugi konsolidasian. Kolom umum worksheet ini terdiri dari akun, saldo induk, saldo anak, debit eliminasi, kredit eliminasi, dan saldo konsolidasian. Dalam kepemilikan 100% tidak diperlukan kolom alokasi laba atau ekuitas untuk kepentingan non-pengendali. Slide selanjutnya. Laporan posisi keuangan dan laba rugi konsolidasi. Pada laporan posisi keuangan atau neraca, itu menyajikan aset, liabilitas, dan ekuitas kelompok usaha setelah eliminasi internal. Akun investasi pada anak tidak muncul dalam laporan posisi keuangan konsolidasian karena sudah dieliminasi. Sebagai gantinya, aset dan liabilitas anak disajikan bersama dengan aset dan liabilitas induk. Jika terdapat goodwill dari akuisisi, goodwill itu disajikan sebagai aset tidak lancar. Kemudian di sisi laporan laba rugi yang konsolidasian ini menyajikan pendapatan dan beban dari transaksi dengan pihak eksternal. Penjualan internal, pendapatan dividen internal, pendapatan bunga internal, serta beban internal yang berpasangan harus dieliminasi. Nah, dalam kepemilikan 100% ini, laba bersih itu konsolidasian seluruhnya diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Slide selanjutnya yaitu kita membahas terkait format laporan posisi keuangan dan laba rugi konsolidasi. Di sini ada contohnya yaitu PT Induk dan entitas anak, laporan posisi keuangan konsolidasian per 31 Desember 2000 sekian. Di sisi kiri ada aset. Di aset ini terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancarnya terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha kepada pihak ketiga, dan persediaan. Setelah itu di aset tidak lancar terdapat aset tetap, aset tidak berwujud, dan goodwill. Setelah itu semua aset dijumlahkan. Nah, lalu kolom di sebelah kanan ada liabilitas dan ekuitas. Liabilitas terdiri dari liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Kemudian ekuitas terdiri dari modal saham entitas induk, tambahan modal disetor, dan saldo laba. Kemudian liabilitas dan ekuitas tersebut ditotalkan, dijumlahkan. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lanjutkan untuk format laporan posisi keuangan dan laba rugi konsolidasi. Kalau tadi kita membahas tentang laporan neraca, sekarang kita membahas laporan laba rugi. Sebagai contoh tadi PT Induk dan Entitas Anak,
tadi memiliki laporan laba rugi seperti berikut untuk tahun 31 Desember tahun 2000 sekian. Ini untuk penghitungannya dimulai dari penjualan bersih kepada pihak eksternal, terus kemudian ada ditemukan HPP, terus keluaran laba kotor. Laba kotor dikurangi beban operasional jadi laba operasi. Laba operasi tanpa pendapatan lain-lain dan dikurangi beban lain jadilah laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak dikurangi beban pajak jadilah laba bersih konsolidasian. Oke, silakan next. Di sini saya akan membahas tentang kasus khusus konsolidasi pada tanggal akuisisi 100%. Konsolidasi pada tanggal akuisisi dilakukan ketika entitas induk pertama kali memperoleh pengendalian atas entitas anak. Dalam kepemilikan 100%, induk memperoleh seluruh hak atas aset neto anak. Fokus utama pada tanggal akuisisi adalah mengeliminasi akun investasi induk terhadap ekuitas anak, mengukur aset dan liabilitas anak pada nilai wajar, serta menghitung goodwill atau keuntungan pembelian dengan diskon. Pada tanggal akuisisi, laporan laba rugi anak sebelum akuisisi tidak dimasukkan ke dalam laporan laba rugi konsolidasian. Hal ini dikarenakan periode tersebut terjadi sebelum induk memperoleh pengendalian. Yang menjadi perhatian utama adalah laporan posisi keuangan anak pada tanggal akuisisi. Ekuitas anak yang ada pada tanggal akuisisi dianggap sebagai ekuitas pra-akuisisi dan dieliminasi dalam worksheet. Langkah konsolidasi pada tanggal akuisisi adalah menentukan harga perolehan investasi, menentukan nilai buku aset neto anak, menyesuaikan aset dan liabilitas anak ke nilai wajar, menghitung nilai wajar aset neto, membandingkan harga perolehan dengan nilai wajar aset neto, lalu mengakui goodwill jika harga perolehannya lebih tinggi. Lanjut. Untuk konsolidasi setelah ada kelas kedua yaitu konsolidasi setelah tanggal akuisisi, yaitu tahun berikutnya. Pada periode setelah akuisisi, konsolidasi mencakup aktivitas anak selama berada dalam pengendalian induk. Laba atau rugi anak setelah akuisisi menjadi bagian dari laba konsolidasian. Dividen yang dibagikan anak kepada induk dieliminasi. Hal ini dikarenakan merupakan distribusi internal. Selain itu, penyesuaian nilai wajar yang dibuat pada tanggal akuisisi harus dilanjutkan dampaknya. Misal, melalui depresiasi tambahan atas aset tetap yang nilainya disesuaikan. Konsolidasi tahun berikutnya memerlukan perhatian terhadap saldo laba. Saldo laba anak pasca akuisisi pada dasarnya telah menjadi bagian dari saldo laba konsolidasian melalui pengakuan laba anak pada periode sebelumnya. Karena itu, eliminasi investasi dan ekuitas anak pada tahun berikutnya biasanya memperhatikan pemisahan antara saldo laba pra-akuisisi dan laba pasca akuisisi. Dalam praktik pembelajaran, konsolidasi setelah tanggal akuisisi sering jadi lebih rumit. Hal ini karena terdapat transaksi internal yang berulang. Kemudian ada persediaan awal yang mengandung laba belum direalisasi dari tahun sebelumnya, maupun amortisasi selisih nilai wajar, bahkan kemungkinan penurunan nilai goodwill. Oleh karena itu, kelompok perlu menekankan bahwa konsolidasi adalah proses berkelanjutan, bukan hanya dilakukan pada tahun akuisisi. Silakan, selanjutnya akan diterangkan oleh teman rekan saya. Ya, terima kasih Mas Rama. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kasus khusus, yaitu penyesuaian nilai wajar aset dan goodwill. Pada saat akuisisi, aset dan liabilitas teridentifikasi, entitas anak diukur berdasarkan nilai wajar. Nilai wajar mencerminkan nilai ekonomi, aset, dan liabilitas pada tanggal akuisisi. Sedangkan nilai buku mencerminkan nilai historis berdasarkan pencatatan anak. Perbedaan antara nilai buku dan nilai wajar perlu diakui dalam worksheet konsolidasi agar laporan konsolidasian menggambarkan nilai aset neto yang diperoleh induk secara tepat. Goodwill muncul ketika harga perolehan investasi lebih tinggi daripada nilai wajar aset neto teridentifikasi yang diperoleh. Secara ekonomi, goodwill dapat mencerminkan nilai reputasi entitas anak, keunggulan pasar, sinergi bisnis, loyalitas pelanggan, kualitas tenaga kerja, atau manfaat ekonomi masa depan lain yang tidak dapat diidentifikasi sebagai aset terpisah. Rumusnya, goodwill sama dengan harga perolehan investasi dikurangi nilai wajar aset neto teridentifikasi. Apabila nilai wajar aset neto lebih tinggi daripada harga perolehan investasi, maka kondisi tersebut menunjukkan pembelian dengan diskon. Dalam konteks pembelajaran dasar, kondisi ini perlu dianalisis secara hati-hati karena dapat mengindikasikan adanya kesalahan pengukuran aset, liabilitas, atau harga perolehan. Setelah dipastikan benar,
Selisih tersebut diperlakukan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Selanjutnya, ya, selanjutnya kita masuk pada contoh soal yang pertama, konsolidasi pada tanggal akuisisi 100%. Dengan contoh soal yang bisa kami berikan, PT Induk membeli 100% saham PT Anak pada 1 Januari 2025 dengan harga 500 juta rupiah. Pada tanggal akuisisi, ringkasan laporan posisi keuangan kedua entitas adalah sebagai berikut. Dengan aset selain investasi pada PT Indo adalah 800, PT Anak 450, investasi pada PT Anak 500.000 dari PT Indo. Liabilitas 200 juta, satuannya juta. Investasi pada anak yaitu 500 juta rupiah, liabilitas 200 juta rupiah, PT Anak 100 juta rupiah, saham biasa 700 juta rupiah, dan PT Induk 700 juta rupiah, PT Anak 250 juta rupiah. Saldo laba 400 juta rupiah dan PT Anak 100 juta rupiah. Dengan informasi tambahan, nilai wajar aset PT Anak lebih tinggi 50 juta rupiah daripada nilai bukunya. Setelah eliminasi, akun investasi pada PT Anak tidak muncul dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Aset anak digabungkan dengan aset induk disesuaikan dengan nilai wajar dan goodwill disajikan sebagai aset tidak lancar. Total aset konsolidasian adalah 1.400 juta, liabilitas konsolidasian 300 juta rupiah, dan ekuitas konsolidasian 1.100 juta. Nah, pembahasannya adalah nilai buku aset neto anak sama dengan 450 juta rupiah dikurangi 100 juta rupiah menjadi 350 juta rupiah. Penyesuaian nilai wajar 50 juta rupiah karena tadi ada informasi tambahan. Nilai wajar aset neto yaitu 350 juta rupiah ditambah 50 juta rupiah menjadi 400 juta rupiah. Sehingga goodwill yaitu 500 juta rupiah dikurangi 400 juta rupiah ya, hasilnya adalah 100 juta rupiah. Dengan jurnal eliminasi pada worksheet konsolidasi, yaitu dengan saham biasa PT Anak 250, saldo laba PT Anak 100, penyesuaian nilai wajar aset 50, goodwill 100, dan kredit investasi pada PT Anak 500. Bisa di next. Ya, selanjutnya contoh soal 2, eliminasi penjualan internal dan laba belum direalisasi. Dengan contoh soal yang kami berikan yaitu PT Induk menjual barang kepada PT Anak sebesar 200 juta rupiah. Harga pokok barang bagi PT Indo adalah 140 juta. Pada akhir periode, 30% dari barang tersebut masih berada dalam persediaan PT Anak. Yang diminta pada contoh soal yang kami berikan adalah menghitung laba belum direalisasi dan susun jurnal eliminasi. Jurnal tersebut menghapus penjualan internal sebesar 200 juta rupiah. Harga pokok penjualan dikredit sebesar 182 juta rupiah, sehingga laba internal sebesar 18 juta rupiah yang belum direalisasi tidak diakui dalam laba konsolidasi. Persediaan juga dikurangi 18 juta agar disajikan sebesar biaya perolehan dan sudut pandang grup. Lalu pembahasannya adalah laba kotor internal 200 juta dikurangi 140 juta menjadi 60 juta. Persentase laba kotor 60 juta dibagi 200 juta yaitu 30%. Persediaan akhir internal sama dengan 30% dikali 200 juta yaitu 60 juta. Laba belum direalisasi menjadi 60 juta dikali 30% sama dengan 18 juta. Lalu jurnal eliminasi pada worksheet konsolidasi dengan debit penjualan 200, lalu kredit harga pokok penjualan 182 dan
kredit juga persediaan 18. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya Mbak Munjida. Oke, selanjutnya di slide ini saya akan menjelaskan mengenai analisis kesalahan umum saat konsolidasi. Jadi saat proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi, kita juga perlu mengetahui kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam praktiknya. Jadi kesalahan ini terlihat sederhana, tetapi dampaknya bisa membuat laporan keuangan menjadi tidak akurat. Oke, untuk kesalahan-kesalahannya yang pertama adalah investasi pada entitas anak tidak dieliminasi. Akibatnya nilai aset dalam laporan konsolidasi menjadi lebih besar dari yang sebenarnya karena investasi induk dan aset anak dihitung 2 kali. Kesalahan kedua adalah ekuitas entitas anak masih disajikan. Oke, seharusnya ekuitas anak dieliminasi saat konsolidasi. Jika tidak, ekuitas grup juga akan terhitung ganda sehingga informasi menjadi tidak sesuai. Untuk kesalahan ketiga adalah saldo dan transaksi antar perusahaan tidak dieliminasi. Misalnya perusahaan induk menjual barang kepada anak perusahaan, karena transaksi ini masih terjadi dalam satu grup, maka harus dihapus. Jika tidak, aset utang, pendapatan, dan beban akan terlihat lebih besar dari kondisi yang sebenarnya. Untuk kesalahan terakhir adalah laba yang belum direalisasi dan penyesuaian nilai wajar diabaikan. Dampaknya, persediaan dan laba konsolidasi menjadi terlalu tinggi sehingga laporan tidak lagi mencerminkan kondisi ekonomi yang sesungguhnya. Oke, selanjutnya rangkuman dari presentasi ini adalah konsolidasi laporan keuangan pada kondisi kepemilikan 100% bertujuan menyajikan posisi keuangan dan kinerja entitas induk serta entitas anak sebagai satu kesatuan ekonomi. Proses ini didasarkan pada adanya pengendalian penuh oleh entitas induk yang umumnya tercermin dari kepemilikan seluruh saham dan hak suara entitas anak. Karena seluruh kepemilikan berada pada induk, tidak terdapat kepentingan non-pengendali dalam laporan konsolidasian. Penyusunan laporan konsolidasi melibatkan beberapa prosedur utama, yaitu eliminasi investasi induk terhadap ekuitas anak, penghapusan saldo dan transaksi antar perusahaan, eliminasi laba yang belum direalisasi, penghapusan dividen internal, serta pengakuan penyesuaian nilai wajar dan goodwill. Seluruh proses tersebut biasanya dilakukan melalui worksheet konsolidasi agar setiap penyesuaian dan eliminasi dapat diterapkan secara terstruktur dan konsisten. Selanjutnya, untuk kesimpulannya adalah laporan keuangan konsolidasian menyajikan informasi yang lebih menyeluruh mengenai kondisi keuangan dan hasil operasi suatu kelompok usaha dibandingkan laporan keuangan masing-masing entitas secara terpisah. Pada kasus kepemilikan 100%, proses konsolidasi menjadi lebih sederhana karena tidak terdapat kepentingan non-pengendali yang memerlukan pembagian laba maupun ekuitas. Meskipun demikian, penyusunan laporan konsolidasian tetap memerlukan pemahaman yang baik mengenai berbagai eliminasi dan penyesuaian agar informasi yang disajikan akurat dan bebas dari salah saji. Konsolidasi bukan sekedar menggabungkan angka-angka dari laporan keuangan, induk dan anak perusahaan. Proses ini menuntut pemahaman yang mendalam mengenai konsep pengendalian, substansi ekonomi transaksi, penilaian aset neto berdasarkan nilai wajar, pengakuan goodwill, serta dampak transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Oleh karena itu, penguasaan teori dan latihan yang memadai menjadi faktor penting dalam mempelajari akuntansi keuangan lanjutan 1. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke Kak Gusti Ayuwan sebagai moderator. Baik, terima kasih Kak Munjida atas penjelasannya. Jadi sekian presentasi dari kelompok 1. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan, silakan.
Oke, sudah selesai ya teman-teman ya. Oke, saya izin masih meeting. Oke, kita beri pause dulu kepada teman-teman kelompok pertama di kelas 602 ya. Oke, silakan dari kelompok 2 memberikan pertanyaan. Kelompok 2 siapa Mbak Priyanka? Ini kalau nggak salah listnya nggak pakai, ada di Adlink nggak kelompoknya? Mungkin belum saya ini Bu, belum saya upload. Lanjutan. Oke, kelompok 2 siapa? Ekonomi gimana? Ya nggak ada. Siapa Mbak? Kelompok 2 di kelas ini siapa? Mungkin Ibu, saya kelompok 2, Bu. Mbak Putri silakan memberikan pertanyaan kepada kelompok pertama. Eh, Mungkin dari ini sih, Bu, yang tadi ada analisis atas kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi saat konsolidasi sebagai perusahaan. Apa sih mitigasi risiko untuk eh, misal mungkin mengurangi kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan saat proses konsolidasi? Mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Putri Zakiyah ya pertanyaannya. Sudah dicatat ya Mbak Pringka ya dan Mbak Gusti dan teman-teman. Pas saya belajar, sekarang analisnya pakai ini bisa Ada lagi mau bertanya? saya Nggak ada. ngajar sih ada statistik. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke kelompok kedua ya. Untuk mempersingkat waktu karena sudah jam 9. 9 Oke, makasih untuk kelompok 4, kelompok 1, Mbak Priyanka, Mbak Gusti, dan teman-teman yang lain ya. Ada Mbak Gusti, ada Mbak Priyanka, ada Mbak Celia ya, Mas Rama, Mbak Nur. Udah tadi ya? Oke ya. Oke, kita lanjut ke kelompok kedua ya, teman-teman. Halo. Baik, Ibu, bisa kami mulai? Iya, bisa. Bisa ini gantian kelompok share screen? Oh ya, boleh Iya, di stop saya. share Mbak Priyanka ya. Ini siapa nih yang itu? Mbak Gusti, silakan di stop share. Tolong di stop share. Izin Ibu untuk pertanyaannya tidak langsung dijawab ya Bu. Nunggu selesai kelompok 2 atau seperti Oh, itu? oke, silakan dijawab. Nggak apa-apa, Mas Faris. Siapa tadi yang ngomong? Matematika bisnis gitu. Ibu izin Oh ya, menjawab Mas Faris, pertanyaan tadi. silakan Mas Faris. Tadi Mas Faris nggak tersebut. Ya, Iya. secara garis besar kan tadi pertanyaannya mengenai mitigasi, bagaimana cara mitigasi resiko atas kesalahan konsolidasi laporan keuangan ya Bu ya. Mungkin sedikit yang mungkin bisa saya jawab atau nanti mungkin dari teman-teman dari kelompok 1 ada yang mau menambahkan. Eh, yang pertama mungkin mengidentifikasi sumber resiko-resiko yang memang sering terjadi atas kesalahan di konsolidasi laporannya dulu Ibu. Mungkin jadi kayak pasti dari penyaji laporan keuangan itu memiliki pos-pos tertentu yang memang sering terjadi kesalahan dalam konsolidasi. Terus yang kedua setelah mengetahui mengenai sumber-sumber permasalahan itu, mungkin pastinya dari setiap perusahaan memiliki standarisasi cara pelaporan keuangan, itu pun juga sudah memiliki pedomannya, sudah ada pedomannya. Mungkin kalau di Indonesia mungkin bisa dikoreksi jika salah di PSAK ya Bu ya. Mungkin itu. Kalau mungkin yang bisa saya jawab seperti itu. Mungkin dari teman-teman kelompok 1 ada
tambahan jawaban? Baik, Ibu, saya ingin menambahkan sedikit jawaban dari Mas Faris ya tadi ya. Selain standarisasi kebijakan akuntansi, ada juga yang namanya eliminasi transaksi antar grup atau intragrup, di mana mengidentifikasikan akun resiprokal, teliti dan cocokkan seluruh transaksi seperti utang piutang, penjualan dan pembelian, ataupun dividen antar entitas. Dan juga melakukan jurnal eliminasi secara teliti untuk memastikan tidak adanya pencatatan ganda atau pengakuan laba yang belum terrealisasi. Dan juga mengecek keseluruhan sebelum proses konsolidasi sendiri, memastikan laporan keuangan masing-masing entitas anak itu telah melalui proses tutup buku di audit internal dan juga rekonsiliasi dengan bank yang benar, sehingga koreksi kesalahan itu minim terjadi. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa menambahkan. Ya, mungkin cukup seperti itu, Bu, untuk jawabannya dari Oke ya, kelompok kami, Bu. Mas Faris. Dan tadi yang nambahin siapa? Mbak Nur ya? Wulan. Oh, Ulan. Oke, Mbak Ulan. Oke ya. Oke, selanjutnya kelompok kedua dipersilahkan. Ini maksudnya mulai presentasi, Bu? Atau? Iya, presentasi. Oh ya. Mungkin terima kasih juga tadi atas jawaban dari kelompok 1. Terima kasih penjelasannya. Izin share screen teman-teman sekalian. Apakah sudah terlihat? Udah, Kak. Sudah, Mbak. Ya. Baik, izin saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada Ibu Mutiara dan teman-teman kelas AK 602 sekalian. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 izin memaparkan terkait materi konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu ada Mas Reza, ada Kak Puspa, ada Mas Rifan, ada Mas Aziz, ada saya Putri Zakia, ada Mbak Nadia, ada Mas Dani, ada Mbak Popi, ada Mas Miftahul, dan ada Mas Arfian. Jadi, untuk materi pertama, mungkin bisa dimulai dari saya, yaitu terkait pengertian kepemilikan kurang dari penuh. Sebelumnya kita sudah mendengar penjelasan materi dari kelompok 1 terkait konsolidasi untuk kepemilikan anak secara penuh. Nah, di materi kali ini yaitu kepemilikan kurang dari penuh. Secara sederhana, kepemilikan kurang dari penuh terjadi ketika sebuah perusahaan induk membeli mayoritas saham kepada perusahaan lain, yaitu perusahaan anak, tetapi tidak membeli seluruh 100% saham tersebut. Jadi rentang kepemilikannya berada di angka lebih dari 50%, namun kurang dari 100%. Meskipun induk ini tidak memiliki perusahaan anak seutuhnya, dalam akuntansi keuangan ada 2 prinsip utama yang melandasi kondisi ini, yaitu yang pertama, induk tetap memiliki kendali kontrol penuh, di mana syarat utama sebuah laporan keuangan harus dikonsolidasikan atau digabungkan bukanlah kepemilikan saham 100%, melainkan adanya kendali atau kontrol. Kontrol ini didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengarahkan aktivitas yang relevan dari entitas anak yang mempengaruhi imbalan hasil keuntungan mereka.
Karena perusahaan induk memegang saham lebih dari 50%, secara hukum mereka memegang hak suara mayoritas. Artinya induk berhak menentukan jajaran direksi dan manajemen anak perusahaan. Induk juga berhak mengambil keputusan strategis dan operasional, serta karena kendali berada di tangan induk secara mutlak, maka secara akuntansi, anak perusahaan tersebut sudah dianggap sebagai bagian dari grup mereka. Oleh karena itu, laporan keuangan konsolidasian wajib dibuat. Prinsip yang kedua yaitu munculnya hak minoritas atau kepentingan non-pengendali KNP. Karena induk hanya memiliki sebagian saham, misalnya 80%, lalu 20%-nya merupakan milik anak, maka 20% ini bisa berupa publik, investor institusi lain, atau pendiri awal. Dalam laporan keuangan konsolidasi, pemegang saham minoritas ini disebut dengan istilah kepentingan non-pengendali KNP. Dalam keberadaan KNP ini juga mengubah cara penyusunan laporan keuangan kelompok usaha, di antaranya yaitu pada laporan neraca dan laporan laba rugi. Pada laporan neraca, aset dan liabilitas anak perusahaan akan digabungkan 100% ke dalam laporan induk, namun di bagian ekuitas akan muncul satu akun baru bernama kepentingan non-pengendali untuk mencerminkan hak atau porsi milik orang lain atas aset bersih tersebut. Sedangkan di laporan laba rugi, pendapatan dan beban anak perusahaan digabung 100%. Di bagian akhir, laba bersih grup akan dialokasikan menjadi dua, bagian laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan bagian laba yang diatribusikan kepada KNP. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Reza. Silakan. Oke, terima kasih Kak Putri. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai konsep pengendalian sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Dalam akuntansi konsolidasi, yang menjadi dasar utama bukanlah apakah perusahaan induk memiliki 100% saham atau tidak, melainkan apakah perusahaan induk memiliki pengendalian terhadap anak perusahaan tersebut. Jadi selama pengendalian masih ada, perusahaan induk tetap wajib menyusun laporan keuangan konsolidasian. Pengendalian dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan induk untuk mengatur atau menentukan kebijakan keuangan dan operasional anak perusahaan guna memperoleh manfaat dari aktivitas perusahaan tersebut. Dengan adanya pengendalian, perusahaan induk dapat mengarahkan keputusan-keputusan penting yang berkaitan dengan kegiatan utama anak perusahaan. Pada umumnya, pengendalian diperoleh ketika perusahaan induk memiliki lebih dari 50% hak suara. Namun, selain melalui kepemilikan mayoritas saham, pengendalian juga dapat diperoleh apabila perusahaan induk memiliki hak untuk menunjuk atau memberhentikan manajemen utama atau memiliki pengaruh dominan dalam menentukan kebijakan strategis perusahaan. Sebagai contoh, apabila PT Induk memiliki 80% saham PT Anak, maka PT Induk tetap dianggap memiliki pengendalian atas PT Anak. Oleh karena itu, laporan keuangan PT Anak harus digabungkan atau dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan grup. Dari penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwa konsep pengendalian merupakan landasan utama dalam konsolidasi, sehingga kepemilikan yang kurang dari 100% tidak menghilangkan kewajiban perusahaan induk untuk melakukan konsolidasi. Lanjutnya, Kak. Pada slide kedua, saya akan menjelaskan mengenai dampak dari adanya pengendalian dalam proses konsolidasi. Ketika perusahaan induk memiliki pengendalian terhadap anak perusahaan, maka seluruh aset, liabilitas, pendapatan, dan beban anak perusahaan tetap harus dimasukkan secara penuh ke dalam laporan keuangan konsolidasian, walaupun kepemilikan perusahaan induk tidak mencapai 100%. Namun karena masih terdapat sebagian saham yang dimiliki oleh pihak lain, maka bagian tersebut harus diakui sebagai kepentingan non-pengendali atau KNP. KNP menunjukkan hak pemegang saham lain atas aset bersih dan laba atau rugi yang dihasilkan oleh anak perusahaan. Selain itu, laba bersih anak perusahaan juga tidak seluruhnya menjadi milik perusahaan induk. Laba tersebut harus dialokasikan sesuai dengan proporsi kepemilikan antara perusahaan induk dan pemegang saham non-pengendali. Dengan demikian, laporan keuangan konsolidasian dapat memberikan informasi yang lebih adil dan mencerminkan hak masing-masing pihak. Tujuan utama dari konsolidasi ini adalah untuk menyajikan seluruh perusahaan dalam grup sebagai satu kesatuan ekonomi.
Meskipun secara hukum perusahaan-perusahaan tersebut merupakan entitas yang berbeda, dari sudut pandang ekonomi mereka dianggap sebagai satu kelompok usaha yang saling terintegrasi. Oleh karena itu, prinsip yang paling penting dalam topik ini adalah bahwa selama perusahaan induk masih memiliki pengendalian terhadap anak perusahaan, maka anak perusahaan tersebut tetap harus dikonsolidasikan meskipun kepemilikan sahamnya kurang dari 100%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kak Rifan. Baik, terima kasih Kak Riza. Selanjutnya, saya akan menerangkan mengenai tujuan konsolidasi laporan keuangan, khususnya pada kondisi kepemilikan anak perusahaan kurang dari 100%. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya, pertama kita perlu memahami bahwa dalam suatu grup perusahaan terdapat perusahaan induk dan juga anak perusahaan. Walaupun secara hukum mereka terpisah, dalam praktek ekonomi mereka beroperasi sebagai satu kesatuan. Tujuan utama dalam konsolidasi adalah untuk menyajikan seluruh grup perusahaan sebagai suatu entitas ekonomi. Artinya, laporan keuangan tidak lagi melihat masing-masing perusahaan secara terpisah, tetapi sebagai satu kesatuan yang utuh. Tujuan berikutnya adalah untuk memberikan informasi yang lebih lengkap dan juga relevan bagi pengguna laporan keuangan. Jika hanya melihat laporan induk, maka aset, kewajiban, dan juga laba anak perusahaan tidak akan terlihat. Dengan konsolidasi, seluruh informasi tersebut digabungkan sehingga mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Selanjutnya, tanpa konsolidasi, laporan keuangan bisa menyesatkan. Jadi untuk menghindari informasi menyesatkan adalah tujuan selanjutnya. Misalnya, perusahaan induk terlihat tidak memiliki utang, padahal anak perusahaannya memiliki utang yang sangat besar. Dengan konsolidasi, semua risiko dan kewajiban ditampilkan secara transparan. Tujuan berikutnya adalah menunjukkan adanya pengendalian atau kontrol. Meskipun kepemilikan kurang dari 100%, selama induk memiliki kendali, maka anak perusahaan tetap harus dikonsolidasikan. Tujuan selanjutnya yaitu adalah transparansi dan juga akuntabilitas. Konsolidasi juga bertujuan meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas. Transaksi antar perusahaan dalam grup akan dieliminasi sehingga laporan hanya mencerminkan transaksi dengan pihak luar. Slide selanjutnya. Tujuan berikutnya yaitu adalah menyajikan posisi keuangan yang sebenarnya dari grup. Semua aset, kewajiban, dan juga ekuitas digabungkan sehingga memberikan gambaran yang utuh. Dengan adanya laporan konsolidasi, juga investor dapat menilai kinerja seluruh grup, bukan hanya perusahaan induk saja. Ini penting dalam pengambilan keputusan investasi. Tujuan berikutnya, selain itu, konsolidasi juga bertujuan untuk memenuhi standar akuntansi yang berlaku. Dalam standar tersebut dijelaskan bahwa jika suatu perusahaan memiliki pengendalian terhadap entitas lain, maka perusahaan tersebut wajib menyusun laporan keuangan konsolidasi. Artinya, konsolidasi bukan hanya pilihan, tetapi merupakan kewajiban agar laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga keseragaman, kredibilitas, dan juga dapat dibandingkan antar perusahaan. Dan tujuan terakhir yaitu adalah mengakui kepentingan non-pengendali atau NCL. Dalam kasus kepemilikan kurang dari 100%, muncul yang disebut non-controlling interest atau NCL, atau yang disebutkan oleh Kak Putri sebagai kepentingan non-pengendali atau KNP. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa tidak seluruh laba dan juga aset menjadi milik induk karena ada bagian milik pihak lain. Demikian dari saya. Untuk penjelasan bagian selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Kak Dani Priyo. Kepadanya dipersilahkan. Untuk presentasi berikutnya terkait kepentingan non-pengendali atau KNP. KNP itu sendiri merupakan bagian ekuitas anak perusahaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan induk, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan merupakan kepemilikan pihak ketiga atau pemegang saham minoritas yang ikut menanamkan modal di anak perusahaan. Sebagai contoh, PT Induk memiliki 75% saham PT Anak. KNP-nya sebesar 25% dipegang investor publik atau pihak lain. Karakteristik utama dari KNP itu sendiri, yang pertama itu bukan liabilitas atau bukan bagian dari ekuitas. Berikutnya, hak atas aset bersih dan laba sesuai proporsi kepemilikan.
berikutnya dan disajikan terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk. Penyajian di laporan keuangan konsolidasian KNP dicantumkan pada bagian ekuitas neraca konsolidasian, terpisah dari ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Hak KNP atas aset bersih dan laba anak perusahaan. Hak atas aset bersih, KNP tidak berhak atas porsi aset bersih atau total aset dikurangi total liabilitas anak perusahaan sesuai persentase kepemilikannya. Hak atas laba rugi, laba atau rugi anak perusahaan dialokasikan antara pemilik entitas induk dan KNP berdasarkan proporsi kepemilikan saham. Sebagai ilustrasi, PT induk ini sebesar 80% mengakuisisi PT anak. Komponen yang pertama itu aset bersih 500 miliar, dengan induk 80 besar sebesar 400 miliar, KNP 20% sebesar 100 miliar. Laba bersih 100 miliar komponennya dengan induk 80 miliar dan KNP 20 miliar. Dividen 50 miliar untuk induk 80 besar sebesar 40 miliar dan KNP 20% sebesar 10 miliar. Ekuitas KNP dalam neraca sebesar 400 miliar di induk dan di KNP sebesar 100 miliar. Poin kuncinya, KNP tidak dianggap utang, melainkan bagian dari ekuitas konsolidasi. Laba atau rugi anak perusahaan harus dialokasikan kepada induk dan KNP secara proporsional, meskipun KNP tidak turut mengendalikan entitas. Untuk presentasi berikutnya, dilanjutkan teman saya, Kak Nadia. Izin karena dia masih mute. Halo? Oke. Nah, seperti yang dibahas di awal, jadi ketika perusahaan induk membeli anak perusahaan tapi tidak sampai 100% sahamnya. Misal induk hanya membeli 75%, berarti 25% itu dimiliki pihak lain. Nah, inilah yang disebut dengan kepentingan non pengendali. Nah, saat akuisisi, pertanyaannya berapa nilai KNP ini yang harus dicatat di laporan keuangan. Nah, menurut PSAK 22 memberi kita dua pilihan metode, yaitu nilai wajar dan proporsional. Di nilai wajar, KNP diukur sebesar nilai wajarnya, jadi goodwill yang diakui itu penuh, termasuk bagian milik pemegang saham non-pengendali. Yang kedua, metode proporsional, yaitu KNP hanya diukur sebesar porsinya atas aset bersih anak, sehingga goodwill yang diakui cuma bagian induk saja. Yang perlu ditekankan yaitu pilihan metode ini bukan cuma soal teknis, tetapi pilihan ini langsung mempengaruhi seberapa besar goodwill dan nilai ekuitas yang muncul di neraca konsolidasi. Selanjutnya. Boleh dibuka. Oke. Berikut contoh perhitungannya. Supaya jelas kita pakai angka. Misal perusahaan AB membeli 75% saham perusahaan DC seharga 200 M. Aset bersih DC yang teridentifikasi nilainya 100 M dan nilai wajar KNP-nya mewakili 25% tadi ditentukan sebesar 60 M. Nah, kita hitung menggunakan dua metode yaitu nilai wajar dan proporsional. Dengan nilai wajar, kita jumlahkan imbalan yang dibayar. 200 ditambah KNP-nya 60, maka nilainya 260. Lalu dikurangi aset bersih 100, maka nilainya jadi 160. Sedangkan proporsional, KNP-nya
kita hitung berbeda, hanya 25% dikali dengan 100. Jadi 200 ditambah 25, dapatnya 225, kemudian dikurang 100, maka goodwill-nya 125. Nah, selisihnya 160 dikurangi 125 itu dapatnya 35M. Nah, angka 35 ini persis sama dengan selisih nilai KNP tadi, yaitu 60 dikurang 25. Jadi bukan sebuah kebetulan, ini adalah porsi goodwill yang menjadi milik pemegang saham non-pengendali. Di metode nilai wajar diakui, tetapi di proporsional tidak. Selanjutnya, oke, jadi perbandingan dan poin kuncinya. Dengan metode nilai wajar, KNP-nya 60M dan goodwill-nya 160. Artinya total aset ekuitas konsolidasi jadi lebih besar karena goodwill diakui penuh. Tetapi dengan metode proporsional, KNP-nya 25M dan goodwill-nya 125. Jadi total aset dan ekuitasnya lebih kecil karena goodwill cuman bagian induk. Kemudian ada 3 poin kunci yang perlu kita ingat. Yang pertama, rumus goodwill, yaitu diambil nilai agregat dari imbalan yang dibayar, ditambah KNP, ditambah kepentingan terdahulu kalau ada, lalu dikurangi nilai aset wajar bersih teridentifikasi. Kemudian, yang kedua, selisih goodwill antara dua metode itu selalu sama dengan porsi goodwill milik non-pengendali. Ini cara cepat buat ngeceknya. Kemudian yang ketiga, metode ini boleh dipilih per transaksi, jadi tidak harus konsisten dari satu akuisisi ke akuisisi lain. Kemudian pada kedua metode, goodwill ini tidak diamortisasi, jadi diuji penurunan nilainya secara berkala. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Miftahul, dipersilakan. Terima kasih Kak Nadia. Jadi melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh teman-teman saya. Jadi waktunya kita untuk menyusun laporan konsolidasian. Jadi sebelum kita mulai menyusun laporan itu, apa sih pengertian dari proses penyusunan laporan konsolidasian? Yaitu laporan keuangan konsolidasian menyajikan posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan, induk, dan anak perusahaan sebagai satu entitas ekonomi. Penyusunan dilakukan ketika perusahaan induk memiliki pengendalian atas anak perusahaan. Tujuannya adalah memberikan gambaran kondisi keuangan grup secara keseluruhan. Terus, bagaimana tahapannya? Next. Nah, tahapan penggabungan laporan keuangan ini ada 3. Jadi yang pertama yaitu mengumpulkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi induk serta anak perusahaan. Setelah terkumpul semua, kita menyamakan periode pelaporan dan kebijakan akuntansi. Lalu, kita jumlahkan aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban secara keseluruhan. Nah, setelah kita lakukan itu, next. Setelah kita lakukan itu, kita lakukan penyesuaian dan eliminasi. Yaitu bisa juga kita menghapus akun investasi induk pada anak perusahaan. Kita menghilangkan transaksi antar perusahaan dalam grup. Kita juga bisa menghilangkan saldo piutang dan utang antar perusahaan. Dan yang terakhir, kita bisa menghilangkan penjualan pembelian dan dividen antar perusahaan. Next. Nah, jadi nanti hak non pengendali atau KNP jika kepemilikan tidak 100% dan mengalokasikan laba antara pemilik induk dan KNP. Lalu menyusun laporan posisi keuangan, laba rugi, perubahan ekuitas, dan arus kas konsolidasian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Kak Puspasari. Selanjutnya yaitu eliminasi investasi dan transaksi antar perusahaan. Mengapa eliminasi ini diperlukan? Yaitu perlu kita
pahami bahwa induk dan anak perusahaan secara hukum adalah dua entitas yang terpisah. Namun dalam konsolidasi, keduanya diperlakukan sebagai satu entitas ekonomi. Ada dua prinsip dasar di sini, yaitu pertama, prinsip satu entitas. Laporan konsolidasi harus menyajikan grup seolah-olah merupakan satu perusahaan tunggal. Yang kedua, menjual beli itu saling meminjamkan dana atau saling berinvestasi, tidak ada tambahan kekayaan real bagi grup. Jadi intinya eliminasi itu bertujuan untuk menghapus saldo dan dampak transaksi internal supaya tidak terjadi penghitungan ganda. Next, Kak. Ada dua jenis eliminasi utama. Secara garis besar itu ada dua. Yang pertama yaitu eliminasi investasi. Di sini kita akan menghapus investasi pada anak perusahaan yang ada di buku induk terhadap ekuitas anak perusahaan. Yang kedua yaitu eliminasi transaksi. Pada eliminasi ini itu akan menghapus transaksi resiprokal atau transaksi timbal balik antar anggota grup beserta laba yang belum direalisasikan. Jadi, eliminasi investasi fokus pada hubungan kepemilikan, sedangkan eliminasi transaksi fokus pada aktivitas operasional antar grup. Selanjutnya, Kak, transaksi dan saldo yang dieliminasi. Mari kita lihat lebih rinci lagi terkait transaksi dan saldo apa saja yang dieliminasi. Prinsipnya, seluruh saldo resiprokal antara perusahaan dalam satu grup harus dihapuskan secara konsolidasi. Ada 6 contoh, yaitu yang pertama, piutang dan hutang. Piutang antara perusahaan itu dihapus terhadap utang antar perusahaan. Yang kedua yaitu penjualan dan pembelian. Penjualan internal dihapus terhadap pembelian internal. Yang ketiga, dividen antar grup. Dividen dari anak ke induk dieliminasi dari pendapatan induk. Yang keempat, laba yang belum terrealisasi, yaitu laba dari persediaan atau aset yang masih berada di grup harus ditangguhkan. Yang kelima, investasi antar anak, yaitu investasi yang dieliminasi terhadap ekuitas anak. Dan yang terakhir yaitu beban dan pendapatan seperti bunga, sewa, atau jasa perusahaan yang saling dihapuskan. Tujuannya tetap sama, yaitu untuk memastikan laporan keuangan grup hanya tercatat transaksi dengan pihak-pihak di luar grup. Selanjutnya, Kak. Selanjutnya yaitu alur proses eliminasi. Bagaimana proses eliminasi ini dilakukan? Ada 4 langkahnya, yaitu yang pertama kita identifikasi dulu, kita temukan seluruh saldo dan transaksi resiprokal antar perusahaan dalam grup. Lalu yang kedua, jurnal eliminasi. Kita buat jurnal eliminasi pada kertas kerja konsolidasi. Yang penting untuk dicatat, jurnal ini hanya dibuat untuk kertas kerja. Yang ketiga yaitu hapus laba internal. Kita tangguhkan laba yang belum terrealisasi pada aset atau atau persediaan. Yang keempat yaitu laporan konsolidasi. Hasil akhirnya yaitu laporan grup disajikan dalam satu kesatuan ekonomi. Sehingga tujuan akhirnya yaitu tercapai untuk menghindari penghitungan ganda dan menyajikan posisi keuangan kita secara wajar. Selanjutnya, Kak. Nah, ringkasannya ini dari pembahasan ini ada 4 poin, yaitu yang pertama eliminasi itu untuk mencegah double counting. Yang kedua yaitu eliminasi mewujudkan prinsip satu entitas ekonomi. Yang ketiga, jurnal eliminasi hanya dibuat di kertas konsolidasi. Dan yang keempat, laba internal ditangguhkan, yaitu laba yang belum terrealisasi baru diakui setelah aset itu benar-benar terjual. Demikian dari saya, mungkin bisa dilanjutkan oleh Kak Popi. Ya, baik, terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang laba induk itu bukan tidak semuanya menjadi milik induk perusahaan, yang mana sebagian besar sebagian lainnya merupakan hak dari pemegang saham non pengendali atau KNP. Nah, oleh sebab itu laba dan rugi juga harus dialokasikan. Nah, dalam pengalokasinya ini dibagikan sesuai dengan persentase kepemilikan masing-masing. Misalnya terdapat laba bersih konsolidasi
jumlahnya adalah 100 juta. Nah, untuk pembagiannya misalkan untuk induknya persentase kepemilikan 80%, sehingga bagian laba yang dimiliki adalah 80 juta. Kemudian ada bagian dari KNP 20%, maka laba yang untuk saham non pengendalinya itu adalah 20 juta. Nah, sebagaimana dengan rugi, untuk pembagian juga sama. Karena dalam laporan konsolidasi itu menampilkan kondisi perusahaan yang secara keseluruhan 100%, tetapi laba dan ruginya tetap dibagi sesuai dengan siapa yang memiliki sahamnya. Jika kepemilikan tidak 100%, maka laba atau rugi tetap menjadi hak pemegang saham lain, atau dalam hal ini adalah kepentingan non pengendali, dan harus dialokasikan sesuai dengan persentase kepemilikannya. Misalnya terdapat kerugian konsolidasinya adalah 50 juta, maka dibagi sesuai dengan persentasenya. Untuk induk misalnya dengan kepemilikan 80% yaitu 40 juta, dan untuk KNP 20% yaitu 10 juta. Selanjutnya, nah ini kita ambil contoh misalkan dari Wijaya Karya memiliki, ini angkanya bukan estimasi aja ya, 80% misalnya untuk saham untuk induknya beserta dengan anak perusahaan, dan sisanya ada 20% dimiliki oleh investor publiknya. Misalkan kita cari datanya untuk tahun 2024 itu memiliki laba sebesar 2.513.814 yang ditampilkan dalam juta rupiah. Nah, dalam laporan keuangan itu ditunjukkan berapa jumlah yang dimiliki oleh PT Wika sebagai induk, dan juga kepentingan pengendalinya, tidak dimunculkan berapa persentasenya. Nah, dalam laporan keuangan juga KNP tidak ada grup entitinya, dipandang KNP itu dianggap sebagai pihak luar secara keseluruhan gitu. Oleh sebab itu seluruh pemegang. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Az. Baik, selanjutnya adalah timbulnya goodwill dalam konsolidasi. Kita perhatikan pada slide, sebenarnya kapan sebenarnya goodwill itu muncul. Nah, pada dasarnya kondisi utama munculnya goodwill itu adalah ketika sebuah perusahaan melakukan ekspansi bisnis melalui akuisisi atau pembelian entitas perusahaan lain. Secara teknis akuntansi, goodwill ini akan timbul ketika harga perolehan investasi atau jumlah uang yang kita bayarkan buat beli perusahaan tersebut, jumlahnya itu lebih besar daripada nilai wajar aset neto yang kita peroleh. Lalu mengapa perusahaan mau membayar lebih mahal dari nilai buku atau nilai wajarnya? Nah, selisihnya itu yang kita sebut sebagai goodwill. Angka atau harga ekstra yang dibayarkan ini mencerminkan keyakinan pembeli akan adanya manfaat ekonomi di masa depan yang tidak bisa diidentifikasi secara fisik satu persatu. Contohnya, itu membayar lebih karena perusahaan yang mau kita beli itu memiliki reputasi yang baik, brand awareness yang kuat di mata konsumen, basis pelanggan yang loyal, atau ketika bersinergi, potensi sinergi manajemen itu sangat menguntungkan ke depannya. Kemudian, next. Kemudian, untuk melihat bagaimana perlakuan akuntansi dari goodwill ini, dan bagaimana kita mencatat dan melaporkannya. Ada dua poin penting, yaitu yang pertama itu mengenai klasifikasi asetnya. Karena goodwill ini wujudnya berupa nilai tambah seperti reputasi atau sinergi ke depannya, yang mana tidak bisa dilihat atau disentuh secara fisik, maka dalam standar akuntansi, goodwill ini dicatat secara resmi sebagai aset tidak berwujud atau intangible asset. Meskipun nggak terlihat, ia sah diakui memiliki nilai ekonomi yang tinggi bagi perusahaan. Kedua, mengenai penyajian laporannya. Goodwill yang terbentuk dari proses akuisisi tadi hanya akan muncul di dalam laporan keuangan konsolidasian.
Artinya kita tidak akan menemukan akun goodwill ini jika kita hanya melihat laporan keuangan perusahaan induk saja atau perusahaan anak saja yang berdiri sendiri. Goodwill adalah produk murni dari proses penyatuan atau konsolidasi laporan keuangan antara entitas induk dan anak perusahaannya. Kemudian demikian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh kami selanjutnya, Kak Arfian. Baik, terima kasih. Yang terakhir akan membahas tentang perubahan kepemilikan tanpa kehilangan kendali dan kehilangan pengendalian. Perubahan kepemilikan tanpa kehilangan kendali, yakni ketika perusahaan induk menjual atau membeli saham tambahan namun tetap memegang mayoritas hak suara. Jadi misal seperti yang dicontohkan tadi, perusahaan memiliki 80% saham anak perusahaan, kemudian induk perusahaan menjual 10% kepada pihak luar, sehingga sisanya masih tersisa 70%. Nah, karena masih mayoritas, perusahaan induk masih tetap memegang kendali atas anak perusahaan tersebut. Status kesatuan ekonominya, hubungan induk dan anak perusahaan dianggap tidak terputus secara substansi. Untuk transaksi ekuitasnya, penambahan atau pengurangan kepemilikan dicatat murni sebagai transaksi antar ekuitas. Kemudian untuk pencatatan laba ruginya, tidak ada laba atau rugi yang boleh diakui di dalam laporan laba rugi konsolidasian. Dan penyesuaian nilainya, selisih antara imbalan dan nilai buku kepentingan non pengendali KNP disesuaikan langsung ke akun ekuitas induk. Berikutnya, ini terjadi ketika perusahaan kehilangan pengendalian. Jadi misal perusahaan tadi memiliki 80% saham, kemudian menjual 50% sahamnya. Pokoknya intinya jumlah kepemilikan sahamnya kurang dari 50%. Nah, ini perlakuan akuntansinya wajib diubah ketika porsi kepemilikan turun. Akibatnya perusahaan kehilangan kontrol atas anak perusahaan, kemudian untuk laporan keuangannya tidak lagi digabungkan. Untuk aset, liabilitas, goodwill, dan kepentingan non pengendali milik anak perusahaan harus dikeluarkan dari laporan keuangan konsolidasian. Dampaknya ke laporan laba rugi berbeda dengan transaksi ekuitas. Pelepasan kendali menghilangkan laba atau rugi. Pelepasan yang harus segera diakui di laporan laba rugi. Sisa investasi yang ditahan diukur ulang ke nilai wajarnya. Demikian materi terakhir dari kelompok 2. Saya kembalikan ke Kak Putri Zakia. Baik, terima kasih kepada teman-teman atas paparan materinya. Mungkin kami kembalikan ke Bu Mutiara atau teman-teman yang lain dari kelompok 1. Ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Mbak Farah ya, Farah Sakinah. Izin Ibu dan teman-teman dari kelompok 2, saya hendak bertanya kalau untuk bagaimana jika kepemilikannya ini di bawah ada selisihnya hanya di bawah 5%. Contohnya misalnya kayak KNP-nya misalnya hanya memiliki sahamnya sebesar 49%. Jadi kan selisihnya hanya sedikit sama yang pengendalinya. Dan sebaliknya, kalau misalnya si KNP ini misalnya hanya 1%, sedangkan si pengendalinya ada 99%. Kalau seperti itu, bagaimana? Terima kasih. Izin Kak, tadi pas menyebutkan contohnya kurang jelas suaranya, bisa diulang sekali lagi contoh kepemilikan KNP-nya berapa tadi? Perbedaan 5%-nya itu. Ya betul, di bawah 5%. Jadi misalnya si KNP ini kepemilikannya 49% misalnya ya.
Kan berarti sih pengendalinya 50, hanya 5, selisihnya sedikit banget kan 51% gitu. Terus sedangkan kalau misalnya si KNP-nya justru hanya 1% dan si pengendalinya 99%, selisihnya sangat jauh, tapi tetap ada porsi si eh, KNP itu gimana Kak? Terima kasih. Baik, mungkin ditampung dulu untuk pertanyaan selanjutnya. Tadi ada yang dari kelompok 1 masih ada pertanyaan. Izin mungkin saya mencoba untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan terkait dengan pembagian, misalkan pembagian laba rugi apabila misalkan KNP-nya persentase kepemilikannya hanya beda tipis nih dengan laba induk, pembagiannya sama, tetap menggunakan persentase kepemilikan sesuai dengan porsi kepemilikan saham yang dimiliki gitu. Jadi selama induk masih memiliki pengendalian yang pengendali di atas 90% gitu hak suaranya, perusahaan tetap menjadi anak perusahaan dan tetap dikonsolidasikan penuh sehingga KNP-nya pembagiannya sama dengan sesuai dengan persentasenya lah intinya gitu. Mohon maaf agak belibet, mungkin dari teman-teman lain ada yang mau menambahkan, silahkan. Apakah ada tambahan dari teman-teman kelompok 1 atau dari Kak Farah, ada tanggapannya? Terima kasih Kak atas jawabannya. Kak, saya tapi yang untuk 1% itu gimana Kak kalau KNP-nya hanya 1%? Apakah tetap mungkin tetap dibuat laporan laba rugi kan ya? Atau gimana gitu? Izin Ibu, mungkin mau menambahkan aja. Eh, Mungkin nanti bisa Ibu Mutiara koreksi ya. Jadi sebenarnya konsolidasi ini itu kan dasarnya kan pengendalian atau kontrol ya. Jadi waktu PT yang induk ini memiliki kepemilikan yang sangat besar dan dibandingkan yang lain itu lebih kecil, itu mungkin bisa dikatakan konsolidasi dan bisa dianggap sebagai laba induk. Tapi beda lagi kalau umpamanya dia konsolidasi tapi kepemilikannya nggak besar. Maksudnya mungkin cuma beberapa persen aja atau 5% atau 10%. Itu nanti kalau menurut saya bisa jadi itu bukan konsolidasi tapi merupakan perusahaan Indo yang investasi di perusahaan yang lain. Jadi kayak gitu.
Jadi mungkin batas utama konsolidasi kan bukan persenannya, melainkan ada atau tidaknya pengendalian. Jadi kalau memang di antara saham pemilik saham yang lain itu dia mayoritas terbesar dan yang lain itu kecil-kecil saja, mungkin bisa dikatakan saham apa namanya laba rugi anak perusahaan ini tuh milik induk. Sedangkan mungkin kalau nanti apa namanya selisihnya dengan yang lain itu kecil-kecil bisa jadi ya itu cuma investasi dari perusahaan A ke perusahaan B. Mungkin cuma berpendapat saja Ibu. Kalau ada koreksi, terima kasih. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang mau ditanggapi lagi? Kayaknya udah cukup masuk akal, Kak. Makasih ya atas penjelasannya. Terima kasih juga Kak Farah. Di sini di kolom chat ada yang bertanya, Kak Nurwinda Sari Ahman. Tadi dijelaskan bahwa dasar konsolidasi adalah pengendalian, bukan persentase kepemilikan. Kalau kepemilikannya di bawah 50%, dalam kondisi seperti apa perusahaan masih bisa dianggap memiliki pengendalian? Izin untuk teman-teman kelompok 1, apakah ada yang mau mencoba menjawab? Mohon izin menjawab, Kak. Terkait dengan pertanyaan Kak Nurwinda, dalam laporan konsolidasi, kepemilikan kurang dari 50% tetap bisa dikonsolidasikan jika perusahaan induk memiliki pengendalian atau kontrol atas perusahaan tersebut. Menurut standar akuntansi, yang menentukan bukan hanya persentase saham, tetapi siapa yang mengendalikan kebijakan keuangan dan juga operasional perusahaan. Contohnya, misal kepemilikannya 45%, tetapi tetap dapat mengendalikan. Ataupun yang kedua, ada perjanjian khusus. Yang ketiga, adanya hak suara potensial. Jadi, atas ketiga kasus tersebut tetap dapat dikonsolidasikan, kecuali jika mungkin kurang dari 20%, itu mungkin jatuhnya nanti investasi biasa. Mungkin ada tambahan di teman-teman kan? Untuk Kak Nurwindasari, apakah ada tanggapan? Cukup, Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Kak Winda. Bagaimana untuk teman-teman kelompok 1, apakah masih ada pertanyaan? Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa kita cukupkan untuk pemaparan materi dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya dari teman-teman dan Ibu Mutiara. Untuk kekurangan dalam pemaparan kali ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengembalikan Bu Mutiara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, lalu kita beri ini nggak tahu kalau saya nih tadi mau ngasih materi malah ini teman-teman kelompok 2 ya. Tadi udah ada pertanyaan dari Mbak Farah ya, dan Mbak siapa tadi? Nurminda ya. Iya tadi ya, kalau misalkan nggak beda jauh ya
kepemilikannya ya, bagaimana dengan apa namanya, uangnya. Ya. Nah, kalau misalkan secara hukum, kalau misalkan dia udah misalkan di atas 51%, berarti dia itu sudah memiliki hak suara mayoritas, gitu ya. Walaupun memang antara saham yang dibeli dari uh, parent company itu, subsidiary company itu jauh, ya. Di sini dia itu jika pemegang saham KNP-nya 49%, dia itu masih memiliki hak veto untuk keputusan-keputusan strategis, ya seperti pengangkatan direksi, persetujuan anggaran, atau arah bisnis. Ya, terus jika induk tetap punya kendali, laporan keuangan wajib dikonsolidasikan. Ya tadi, tapi persentasenya adalah 51/49. Itu. Terus di dalam mungkin transaksi transfer pricing ya. Nah, ini masih bisa diterapkan ya dengan porsi 49. KNP bukanlah pemenang saham minoritas yang lemah. Jadi masih ada powernya untuk tiap kebijakan transfer pricing gitu. Kebijakan dividen yang diambil itu akan diawasi dengan Izin Ibu, sepertinya putus-putus suaranya Bu, kurang jelas. Ada sinyalnya nih. Sinyal apa sih error nih, nggak tahu muter-muter dari tadi. Makanya saya mau matiin aja tepat. Tapi sepertinya udah cukup jelas. Terima kasih Ibu Ya, penjelasannya. sama-sama. Ya, pokoknya itu aja ya, teman-teman. Ada lagi mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita saya foto dulu ya. Karena ini masih muter, jadi saya di kursornya aja jalannya lama banget. Nggak apa-apa kalau yang bisa on cam, yang nggak bisa on cam nggak apa-apa ya. Foto dulu ya, 1, 2, 3. Saya nggak on cam dulu ya. Dan, dua, ya. Oke, ya teman-teman ya. Saya rasa kelas hari ini sudah cukup. Nanti materi yang saya mau tambahin, mungkin nanti saya tambahin Gatling aja, nanti saya jadiin satu file Word ya. Kurang lebih sama sih dengan kelompok 2, cuma ini ada penambahan dari segi hitung-hitungan aja. Oke ya. Oke, saya akhiri kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih Bu. Bu. Terima kasih teman-teman.